Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita Ustaz Dr. Rahmat Nurul SMA. Kami hormati Bapak-bapak jemaah Musola Purwokerto Taman Ventura Indah 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan pagi hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, semangat, keimanan, keislaman, yang sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini, kajian duha di musola ini dengan guru kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah suatu syukuran ya, karena ini adalah suatu momen kita untuk silaturahmi ya, mengkaji ilmu, kita mengaji bersama, mempelajari Al-Quran ya, dan insya Allah ini akan menjadi bekal kita dan panduan kita dalam kehidupan kita. Kemudian sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para sahabat, keluarga, pengikutnya. Insya Allah kita bersama seluruh keluarga kita, anak cucu keturunan kita akan terus menjadi penerus perjuangan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak, jamaah semuanya, kita akan melanjutkan kajian tentang tafsir surat Al-Lail. Al-Lail ya. Setelah yang lalu kita sudah membaca tafsir surat Asy-Syams. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kami persilakan kepada guru kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah musalla Al-Urwatul Wuthqa Ventura 2 ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surah Al-Lail, surah ke-92. Semoga kita bisa memahami dan mentadabburi isi daripada surah ini. Dan sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Saya membaca, kemudian hadirin ikuti insyaallah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى
وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وأما من واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Lail ini adalah surah ke-92 dan ia termasuk surah Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Makkah Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW menekankan sisi tauhid, sisi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa menguatkan tauhid itu adalah kita meyakini dan menyadari bahwa setiap ciptaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan bahkan untuk menciptakan sesuatu dari alam semesta ini. Ia tidak mampu untuk membuat bumi, langit, bahkan hujan, kekeringan, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan surah sebelumnya masih berkaitan tentang ciptaan Allah dalam alam semesta. Jika di surah Asy-Syams dimulai dengan matahari, maka di surah Al-Lail ini dimulai dengan malam. Sesuai dengan nama surahnya yaitu surat malam. Jadi
Kalau baca surah Al-Lail, kita ingatnya malam hari. Kalau baca surah Asy-Syams, kita ingatnya siang hari. Kalau gitu ingat Al-Lail aja ya. Biar ingat istirahat ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, demi malam apabila menutupi. Ya. Jadi yang sering saya ulang-ulangi bahwa setiap sumpah Allah itu ada faidah. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan bumi, dan di sini Allah bersumpah dengan waktu malam. Berarti ada urgensi dari waktu malam tersebut. Karena pada dasarnya yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Apapun yang ada di alam semesta ini semuanya ada faidahnya. Bahkan apa yang kita anggap itu anfaedah ternyata ada faidah. Ya, kita menganggap bahwa serangga itu hama, tapi ternyata ada faidahnya. Ya, dari serangga. Kita menganggap bahwa kucing itu ya, menyebalkan, ya, tapi ternyata ada faidah dari kucing, ya, yaitu mengusir tikus. Ya, ada Tom dan ada Jerry. Ya. Jadi semua ada faidahnya. Apalagi yang besar-besarnya, yaitu di sini waktu malam. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Ya. Baik waktu malam yang menutupi dengan kegelapannya dan waktu siang yang menampakkan dengan terangnya, ya. Dengan cahayanya. Maka dalam hidup ini kita itu diingatkan dalam awal surah Al-Lail dengan apa? Dengan waktu. Nggak bosan-bosan ya saya berbicara tentang waktu, ya, karena memang hidup kita adalah waktu. Benar nggak? Udah siang nanti malam lagi, siang lagi malam lagi. Ya udah. Tiba-tiba umur udah kepala 4, ya. Tiba-tiba udah kepala 5, kepala 6, kepala 7. Ada yang kepala 8 di sini? Belum ya, Kong? Masih kepala 7, masih muda lah. Nabi Ibrahim aja umurnya 175, ya kan, Kong? Ya, 100 tahun lagi. Ya. Jadi itu masalah waktu. Karena memang hidup kita adalah waktu kita yang sempit. Bahwa kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka dia akan hilang dari hidup kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ya jenis kelamin, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, hidup kita ini ada yang namanya kelamin, ya, ada yang namanya jenis, ya, ada laki-laki, ada yang perempuan. Ya, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu hanya 2. Kalau tidak laki-laki, maka perempuan. Nah, kalau yang abu-abu itu ya, lelaki tapi seperti perempuan, perempuan tapi seperti lelaki, itu menyalahkan fitrah. Nyalahi fitrah. Ya, mungkin kita sebagai orang hidup nggak merhatiin, yang penting kita jalanin hidup gitu kan. Tapi kalau kita renungi tadabbur Al-Quran, Masya Allah ya, kenapa ada laki-laki, kenapa ada perempuan, kenapa laki-laki sifatnya tegas, keras, perempuan lembut gitu ya. Kenapa laki-laki mencari nafkah, perempuan ngurusin anak. Jadi kita perhatikan itu ya. Nah, kalau kita belajar tafsir, apalagi tafsir jurus amma, maka kita akan, oh subhanallah. Jadi fokus kita bukan masalah uang, masalah kerja, tapi kita juga
merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya. Itu. Jadi apa? Manusia ini wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Setiap sesuatu yang kami ciptakan itu ada pasangannya. Ya. Itu memang ciptaan Allah, ada manis, ada asin, ya. Ada pedas, ada enggak pedas, ada hitam, ada putih. Dan seterusnya. Ada jahat, ada baik. Ya. Kalau semua orang baik, kira-kira perlu ngaji lagi nggak? Nggak perlu ya, Kong ya. Udah di rumah aja. Kok ente nggak ngaji? Udah semua baik. Orang Ventura baik semua, taat ibadah semua. Ya, ya nggak perlu diingetin lagi ya. Orang belum azan aja dia udah ada di sini. Subhanallah. Ya. Sebelum azan udah ada di musola. Ya, karena memang hidup itu sunnatullah, itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan. Itulah hidup. Ya. Nanti kalau di hari akhir beda lagi. Di surga beda lagi, nggak ada yang perlu ngingetin lagi ya. Karena semua tinggal apa? Memetik hasilnya. Jadi nggak ada lagi menjalankan syariat sebagaimana kita menjalankan aturan-aturan di dunia ini. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami mengenai malam, mengenai siang, mengenai ya manusia yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya pekerjaan kalian itu lasyatta ya. Berbeda-beda. Nah, di sini kebanyakan tafsirannya la syatta, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Itu tafsiran konvensional biasa ya. Inna sa'yakum la syatta juga bisa ditafsirkan bahwa profesi kalian berbeda-beda. Ya. Nah, itu kita renungi lagi tuh ya. Sekarang orang ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian pekerjaan kita beda-beda. Ada yang kerja di kampus, ada yang kerja di kantor, ya, ada yang dagang. Dari yang dagang juga macam-macam. Ada yang dagang makanan, ada yang dagang elektronik. Ya. Yang kerja di kantor juga macam-macam. Ada yang di Kemenlu, ada yang di macam-macam. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelamin yang berbeda dan profesi yang berbeda-beda juga. Ya. Tapi semuanya sama, yaitu apa? Semuanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi profesi orang itu nggak bisa sama, ya. Cuman kalau di Indonesia ini profesinya kadang ngerangkap ya. Waktu pertama kali saya ke Australia, wah ada ngeliat orang renov. Ya, gimana renov di sini? Dia bilang renov di sini mahal, Ustaz. Kenapa? Ya, karena tukang listrik sendiri, ya, tukang kayu sendiri, ya, tukang cat sendiri. Loh, kok bisa? Iya, ya, kalau di sini ya, harus banyak. Ya, semua orang ada sertifikatnya, listrik sendiri, kemudian instalasi sendiri, kemudian genteng sendiri, cat sendiri. La syatta, kalau di Indonesia bisa borongan lah. Listrik siapa? Si anu, ya. Bisa ngurusin pipa, bisa juga. Ya. Ngecat bisa, genteng sekalian. Ya. Makanya orang Indonesia itu pinter-pinter, bener. Ya. Bisa apa aja. Ya, ya inna sa'yakum la syatta. Jadi dari semua profesi kita yang berbeda-beda itu tetap ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah, ini pekerjaan kita jujur tidak. Pekerjaan kita sesuai dengan SOP tidak. Ada juga yang curang. Nah, itu.
Ya, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Inna sa'yakum lasyatta, ya. Ini sekarang kan ini lagi perbaikan jalan, ya. Perbaikan jalan baru 6 bulan berlubang lagi. Perbaikin lagi, ya. Pokoknya anggaran akhir tahun buat perbaikan jalan, gitu kan. Jembatan ini juga beberapa viral ya di media, di TV juga ada. Jembatan di mana itu ya, di Jawa kalau nggak salah. Baru dibangun belum ada setahun tiba-tiba ambruk. Masya Allah, orang jatuh dari atas. Ya, nggak tahu ini bahannya pakai semen apa ini. Iya, jadi baru dibangun jembatan ini jadi tempat rekreasi gitu ya, nggak tahu fondasinya nggak kuat. Ini viral belum lama kok. Tiba-tiba orang jatuh ya, ada korban jiwanya, nggak tahu meninggal atau patah ya, paling nggak patah itu kakinya atau tulang-tulangnya itu, masya Allah. Ya, jadi dalam bekerja itu ada yang namanya la syatta fa amma man a'ta wattaqa. Jadi ada kerjanya yang baik, profesional, ada juga yang kerjanya alas-malesan ya, seadanya aja. Maka di sini kita diingatkan ya bahwa kerja kita harus baik. Fa amma man a'ta wattaqa. Nah, inilah jenis manusia. Ada lelaki, ada perempuan, profesi yang berbeda-beda, tapi manusia pada dasarnya dua aja, baik dan buruk. Ya. Dan di sini baiknya seperti apa? Baiknya adalah fa amma man a'ta wattaqa. Dia adalah orang yang memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna. Dan membenarkan al-husna. Meyakini adanya al-husna, yaitu surga. Nah, kata ahli tafsir, ayat ini turun kepada sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq Ibnu Abi Quhafah. Ya. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga masuk Islam. Jadi bapak ibu masuk Islam. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya memberi. Kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membebaskan para budak ya, dan salah satu yang dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Jadi hidup kita kalau mau baik menurut surah Al-Lail, memberi, wattaqa, dan bertakwa. Ya. Dalam pikiran kita harus bisa menjadi orang yang memberi, bukan meminta. Memberi dengan kemampuan kita. Ya walaupun itu hanya 10.000, 20.000, tapi itu bermanfaat untuk orang lain. Ya kan? Ya, kadang kita menganggap sesuatu itu kecil, padahal dampaknya sangat besar untuk orang lain. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik menurut surat Al-Lail, kita memberi, bersedekah, berinfak, kemudian bertakwa, menghindari hal-hal yang haram, ya, menghindari hal-hal yang dosa. Semalam saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ditanyakan, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Ya, kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Engkau menyekutukan Allah padahal Dia menciptakan. Kemudian ditanyakan lagi, apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut engkau nggak bisa makan. Ya, zaman sekarang banyaknya banyak, tapi karena nggak bisa, udahlah jual aja anaknya, ya. Di mana? Di OLX, ya. Harganya 2 juta, 3 juta, ya. Kenapa? Karena nanti takut kalau anak saya udah gede, saya nggak bisa makan, ya. Daripada dia kurangin jatah makan saya, lebih baik saya jual, ya. Lumayan buat makan saya, gitu kan.
Ini viral beberapa tahun yang lalu ya, seorang ibu menjual anaknya. Nah, yang ketiga, ditanyakan lagi, apalagi ya Rasulullah, dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah? Yang kedua, membunuh anak sendiri, ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, antuzaniyata halilata jari. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Tuh, ya, ngeri zaman sekarang. Berarti kalau istri bukan tetangga nggak apa-apa dong. Tetap nggak boleh ya. Nah, istri tetangga ini dosanya lebih besar. Dan ini adalah cobaan kita di akhir zaman. Ya, banyak perselingkuhan, banyak perzinahan, bahkan dengan orang yang terdekat. Tuh. Ya, jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan hal yang haram di akhir zaman itu bukan hanya ucapan saja, tapi butuh apa? Butuh usaha menghadapi banyak sekali godaan-godaan. Godaan itu kadang ada ya pada diri kita, ya, pada tetangga kita, ya, pada orang-orang terdekat kita. Ya. Jadi kalau kita mau baik, pertama apa? Memberi sedekah, kencengin sedekahnya, ya. Rencanakan, ya. Akhir tahun ini saya udah sedekah berapa? Rencanakan. Paling enggak 2,5% atau paling enggak tahun ini saya bisa sedekah 1 juta total. Ya, dengan menghitung setiap bulan saya sedekah 100.000. Jadi 1.200.000 saya keluarkan, ya, saya alokasikan untuk sedekah dan infak. Gitu. Ya, jadi memberi, bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan percaya kepada hari akhir. Ya. Karena kita hidup di mana, Pak? Di dunia. Dunia itu artinya apa? Dunia itu artinya rendah. Ya. Dunia itu artinya apa? Dekat. Ya. Karena kehidupan kita memang dekat dan singkat. Semua orang yang beriman yakin bahwa kita akan menghadapi kehidupan setelah dunia yang namanya kehidupan akhirat. Ngaji sama Ustadz mah akhirat terus. Ya memang kita semua ke sana ya. Emang kita mau kemana? Apakah kita mati udah selesai gitu? Enggak. Siap-siap nanti ditanya oleh munkar dan nakir. Siap-siap nanti ya menghadapi malaikat maut. Siap-siap nanti di alam barzakh. Siap-siap nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah keyakinan. Ya. Wasaddaqa bil husna, dan semua kita berharap bisa masuk surga. Ada yang nggak pengen masuk surga? Ya, nggak mau masuk surga. Kenapa? Ya, ini mah surga dunia aja. Ya. Semua kita ingin masuk surga. Ya, semua kita ingin masuk surga. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi orang yang baik itu orang yang bersedekah, orang yang bertakwa, kemudian orang yang percaya dengan hari akhir dan yakin dengan surga balasan Allah. Maka kalau 3 sifat ini kita lakukan, kita akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Kita akan diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, makanya tidak sedikit ya yang menyampaikan ya kalau kita lagi ada masalah sedekah, ya benar. Karena ini fasanuyassiruhu lil yusra. Dan Allah yang bilang ya, siapa yang bersedekah, bertakwa, dan percaya terhadap hari akhir, maka kami akan mudahkan, ya, mudahkan dia untuk kebaikan, mudahkan urusannya, ya. Tapi tentunya bukan dengan ngumpulin uang terus diambil uangnya, ya. Sini uangnya, sini uangnya, ya, sampai dicopot perhiasannya kemudian. Nggak tahu kemana uangnya, tidak ya, tapi memang untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, prinsip hidup itu adalah bagaimana kita memberi, berbagi kepada orang. Ya. Jangan sangka lontong, ya, gorengan ini, lontong gorengan paling berapa ribu, 50.000 udah banyak, itu diberikan kepada orang yang ngaji, ya, yang datang ke rumah Allah, yang mendengarkan kalamullah, pahalanya besar. Sebaliknya, kalau kita
ngasih lontong ini orang yang mabok ya malam-malam nih makan di lontong ya. Buat ngapain? Buat orang mabok ya. Maka kita akan mendapat dosa. Ya. Jadi ini yang kita anggap kecil tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Makanya kata Rasulullah SAW ya, ittaqun nar ya. Tasaddaqna walau firsana syatin ya. Wahai ibu-ibu ya, berbagilah walau hanya kaki kambing. Oh, kaki kambing dapatnya di mana Ustaz? Ya. Allah. Iya, kirain berbagilah walau hanya dengan lontong sayur gitu ya. Tapi di sini hadisnya kaki kambing ya. Ya, jadi sesuatu yang sedikit, yang kecil itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi balik lagi. Jadi ini luar biasa ya kalau kita tadabburi. Ada dua sisi. Pertama malam, siang, kemudian laki-laki, perempuan, kemudian profesinya, kemudian baik dan buruk. Baik sudah, sekarang yang buruk ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Jadi ciri orang yang tidak baik menurut surat Al-Lail bakhil. Jelas. Ya. Nah itu, ya. Maka kadang orang gampang, ayo sedekah, ente sedekah enggak ya. Bakhil ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih juga mengatakan yang menyebabkan rusaknya, hancurnya umat sebelum kalian adalah asyuh, yaitu kebakhilan. Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari sifat bakhil dalam dirinya, dia adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung, orang yang mendapatkan ya kebahagiaan, ya kemenangan, itu adalah orang yang terhindar dari sifat bakhil. Jangan pas Ramadan aja nanti semangat ngasih ke orang, tapi sekarang kita biasakan dulu berikan ya apa yang kita punya ya. Memang kita menganggap bahwa ngapain sih ya, dia kan orang kaya, dia kan orang mampu ya. Mau dia orang kaya, mau dia orang mampu, tapi memberikan sesuatu kepada orang lain itu pahala. Ya. Karena hadis Rasulullah SAW juga mengatakan tahadu tahabbu, salinglah mengasih hadiah, kalian akan saling menyayangi. Ya. Jadi harta yang kita miliki itu tidak semuanya untuk kita, tapi ada hak orang lain di sana. Ya jelaslah kalau kita ingin lihat pribadi yang sangat dermawan adalah siapa? Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri hidupnya sederhana, tapi beliau dengan kesederhanaannya tidak pernah pelit. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga yang sering saya sampaikan dan mungkin kita sering ketawa dengar hadis ini, tapi Rasul bilang begitu ya. Idza tabakhtum maraqan fa'aktsir ma'ahu. Ya. Kalau engkau memasak masakan yang berkuah, banyakin kuahnya. Ya kan? Kemudian kata Rasulullah SAW, wa'asib jaraka bima'ruf. Wasif minha jaraka bima'ruf ya. Berikan tetanggamu yang ma'ruf, yang wajar. Gitu. Jadi kalau masak yang berkuah, banyakin kuahnya. Tapi bukan berarti kuahnya kebanyakan. Kuahnya 5 liter, dagingnya cuma seperempat. Alhamdulillah, makasih ya, ini ada alhamdulillah. Wah, gede banget ya, sepanci ini isi daripada soto, Masya Allah ya. Maksudnya panasin. Kalau ini kan cuma isinya daun bawang doang, ada dagingnya ini. Wasif minha bima'ruf, berikan ya. Nah, kalau berbagi nih tips Rasulullah, yang ma'ruf, yang wajar ya. Maksudnya gimana? Kadang kita ngasih orang tapi nggak wajar ya. Udah lama nggak ngasih orang, alhamdulillah, makasih ya bingkisannya. Udah lama nggak ngasih, udah 2 tahun. Cuman kecil segini. Pas dibuka 1 roti sama 1 air doang ya. Itu nggak ma'ruf namanya. Ya, berikan yang wajar.
Pas mau lebaran, masak yang banyak, Masya Allah, toplesnya gede-gede, ya. Bagian ke tetangga, ya. Pas dibagiin dikasih toples yang kecil, ya. Yang ukuran segini. Nih, ini dari apa? Alhamdulillah ya, Bapak baik banget ya. Ya, kemarin saya masak bikin nastar ya 6 kilo ini ya hanya sekedar, benar-benar sekedar ini. Itu namanya nggak ma'ruf. Ya, jadi kalau kita memberikan yang ma'ruf itu artinya apa? Yang wajar, yang pantas bahasa kita. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita memberi orang ya dalam posisi kita yang mampu terus kita memberikan dia tidak yang pantas, ya itu juga tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Termasuk bakhil juga. Ya. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi orang yang bakhil, yang tidak percaya kepada hari akhir, ya. Kemudian wastagna dan merasa dirinya paling kaya, maka kami akan mudahkan dia pertama lil usra untuk melakukan hal yang buruk. Tuh. Yang kedua maksudnya fasanuyassiru lil usra, maka dia akan diberikan kesusahan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau diberikan kemudahan banyak-banyak sedekah. Sebaliknya kalau kita mau diberikan kesusahan ya itu tadi. Jangan bersedekah dan kita tidak mau mendapatkan kesusahan dalam hidup ini. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau kita mati, uang itu tidak akan membuat kita kaya. Coba. Jadi uang yang kita kumpulkan selama ini, berapa tahun ente kerja? Ya enggak lama, 20 tahun, 25 tahun. Udah punya apa aja? Ah, nggak banyak, rumah baru 3, ya. Mobil juga cuma 2, ya. Nggak mahal, satu yang setengah M, yang 1 M. Gitu. Semua itu, ya, tidak bisa menyebabkan kita kaya. Di kuburan kita nggak akan bilang tolong ya, mau bilang di garasi masukin ke dalam. Ya. Itu kan dulu waktu Bapak berjuang ngumpulin uang, ya, masa sih Bapak nggak bisa ngelihat di kuburan gitu ya. Semua akan dinikmati oleh siapa? Anak-anak dan ahli waris. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau dia sudah mati, ya, maka tidak ada yang bisa menyebabkan dia kaya. Ya. Kalau kita memahami konsep ini, Pak. Karena kita fokus sama dunia, sehingga konsep ini kita nggak paham gitu ya. Makanya ketika kita belajar tentang ulama-ulama yang zuhud baru ngerti kita Imam Ghazali kok yang disebutin akhirat terus ya. Memang demikian. Kadang kita terlena dengan dunia, lupa gitu ya. Nggak ada remnya ya. Nyari duit, mati tiba-tiba. Udah sedekah belum ya. Lupa ya bahwa kehidupan ini ya bukan untuk apa? Bukan untuk selamanya. Ya, ini katanya orang yang bakhil ini Umayyah bin Khalaf. Jadi di sana orang-orang Quraisy ini secara garis besar ya, kita pahami orang Quraisy ini saudagar. Saudagar, ya. Ya, kecuali Rasulullah SAW. Ya. Tapi seperti Zubair bin Awam, seperti Utsman bin Affan, seperti siapa Umar bin Khattab ini saudagar semua, ya. Thalhah bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini yang 10 ini rata-rata orang-orang kaya, ya. Dan di sini Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang mengingatkan orang untuk apa? Untuk dermawan. Kira-kira orang Quraisy kaya nggak? Kaya. Yang menguasai Mekah itu mana? Orang Quraisy, orang-orang Arab lain, ya di bawahnya lah. Kalau orang-orang lagi musim haji datang dari Syria, dari Irak, dari Yaman, pada berdagang itu. Ya, beli ini, beli itu ya. Maka perekonomiannya naik ketika itu. Mekah. Ya. Jadi kita yakin bahwa Mekah itu bukan hanya tanah suci, tapi juga tanah yang diberkahi. Gitu. Selain juga Palestina, juga tanah yang diberkahi. Nggak lupa nih. Ya, jadi jangan jadikan uang 100.000 itu berat kalau untuk sedekah. Tapi kalau untuk ke mall sedikit.
Bawa 100.000, cuma 100.000. Tapi kalau mau masukin kelencengan, aduh 100.000 gede banget ini ya. Nggak jadi ya, cari yang lebih kecil. Wah ini nih, 2.000. Gitu. Mindsetnya terbalik ya. Jadi kalau ngeluarin 100.000, beratnya minta ampun untuk masjid. Tapi 100.000 di Tanah Abang itu kurang banyak ya. Ini lagi viral juga nih Bapak-Bapak, nggak ada kaitannya dengan tafsir. Jadi pedagang Tanah Abang komplain ini tambahan aja ya, nggak ada dalam tafsir. Komplain karena merchant dari luar negeri ini bikin bangkrut. Akhirnya Shopee luar negeri, TikTok ditutup, AliExpress ditutup semua ya. Semua ditutup ya. Iya, gara-gara apa? Gara-gara barang dari luar gitu. Nah, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, bahwa atas kamilah yang memberikan hidayah. Ya, jadi hidayah itu mahal, tidak bisa dibeli. Ini bapak-bapak bisa ke sini hidayah. Pilih mana, ngaji atau di rumah rebahan? Iya. Ngaji juga di rumah Ustadz, ya. Oke, remote begitu ya, sambil rebahan, ya. Olahraga ngaji. Benerannya ngaji, alhamdulillah, ya. Ngaji 5 menit, abis itu buka sinetron ya. Itu. Gadget itu ada manfaatnya, tapi madaratnya juga banyak. Ini kan banyak manfaatnya tuh. Kitab aja ada di sini, cuman lebih buka banyak kitab atau lebih buka banyak sosmed, baca Quran 5 menit, selebihnya main game gitu ya. Gitu. Wa inna lana lal akhirata wal ula, ya, bagi kamilah akhirat dan al ula yaitu dunia. Jadi ingat, nah, ini konsepnya Pak. Tadi sudah ya. Kita semua akan mati. Kita semua tidak memiliki apa-apa. Nah, yang ini wa inna lana lal akhirata wal ula, konsepnya apa? Dunia akhirat itu bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia aja itu milik Allah, apalagi akhirat kan. Ini dalam kehidupan ini kalau kita terapkan Pak, insya Allah hidup kita tenang. Benar gak? Orang mau makan ayam setiap hari, ya biarinlah orang makan ayam. Ya, hidup dunia yang sama-sama bisa hidup. Ya. Dia makan ayam, saya makan tempe, nggak masalah. Yang penting saya bisa ibadah, gitu kan? Nah ini perlu saya selipkan juga ya di sini karena fatwa boikot produk Israel sudah keluar. Ya. Jadi sebenarnya bukan pertama kali ya, ini sudah lama ya. Wabil khusus perlu saya sampaikan juga ketika terjadi agresi ya. Tentunya dari tahun 48 sampai 2023 ini berarti sudah berapa tahun? 75 tahun ya. Ya, dijajah. Itu setiap berapa tahun ada agresi. Maksudnya serangan yang masifnya lah. Ya. Jadi kita tahan dulu. Karena otomatis kalau kita memberi produk yang bukan Israel tapi pro Israel, sahamnya ke sana, itu ya kan mereka akan gampang lagi beli senjatanya dan yang lain. Ya, jadi kita harus punya persepsi yang sama dulu nih ya masalah ini. Nah, konsepnya dari mana? Wa inna lana lal akhirata. Ya, jadi dunia ini ya apa sih? Ya, beli aqua gelas ya, apa namanya ya. Ya. Harganya 2.000. Sama beli kalau lagi di mall harganya air putih berapa? 10.000 ya. Udah. Kopi saset 2.000, Starbucks berapa? 50.000 ya. 100.000. Ya, beli KFC ya. 100.000, beli Sabana 10.000. Jadi kadang orang gengsi aja gitu. Jadi kita ingin apa? Memboikot semampu kita ya. Tentunya pada hal-hal yang sudah ada alternatifnya. Tapi kalau yang nggak ada alternatifnya ini ya sulit ya, seperti OS ini kan masih
buatan orang sana. Tapi kalau makanan, produk-produk ini kan banyak alternatifnya. Ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'anzartukum naron talazza, mengingatkan kita tentang api neraka. Ya. Nih konsep selanjutnya, dalam agama itu yang paling penting keyakinan. Ya, karena kalau kita berbicara secara empiris, bisa nggak dibuktikan? Ente pernah ke neraka? Belum pernah. Coba dong bawa api neraka. Nah, kalau kita berpikir empiris ya, empiris itu secara ilmiah, nggak bisa. Karena memang belum ada di antara kita yang pergi ke neraka, balik lagi ke sini. Ane udah nyobain api neraka, siap nggak? Maka kita baca fa'anzartukum naron talazza, ya udah kita yakin. Karena kalau kita berpikir empiris, secara rasional, apa sih neraka? Saya nggak pernah tahu ya. Kalau api kompor di rumah, sering saya kadang-kadang kena sundut ya. Tapi kalau neraka itu apa? Ya, fa'anzartukum naron talazza la yaslaha illa al-ashqa. Aku mengingatkan kalian kepada neraka yang talazza, yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang apa? Sengsara. Jadi sengsara dalam perspektif surat Al-Lail adalah orang yang akan masuk neraka. Ya. Orang yang bahagia adalah orang yang bebas dari neraka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang banyak mendustakan dan berpaling. Jadi kalau kita banyak mendustakan, nggak percaya nggak sama hari akhir? Enggak, ya. Percaya nggak sama pahala? Enggak, itu kan? Sekarang saya bilang pahala, apakah kita pernah megang pahala? Pahala itu mana? Ada tuh di berangkas. Wow, lihat nih. Tapi nggak pernah. Yang ada adalah materi. Nah, makanya manusia itu ujian terberatnya ketika dia berkaitan dengan yang tidak materi. Ya, iya. Bagaimana dia memupuk keyakinannya bahwa pahalanya semakin banyak, bahwa surga itu sudah disediakan, bahwa neraka itu sudah ada. Itu ujian. Karena kita memang tidak pernah melihatnya. Wa sayujannabuhal atqa, ya, dan akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi diulang lagi di sini. Diulang lagi, yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang memberi. Itu Pak. Ya, saya ulangi bahwa orang yang bertakwa itu cirinya adalah memberi. Kalau orang bilang saya bertakwa, rajin ibadah, rajin ngaji, alhamdulillah ke Luratul Usqot sering ya, tapi tidak memberi, menurut Al-Qur'an belum bertakwa. Karena jelas wa sayujannabul atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Kata Rasulullah SAW, was-shadaqatu burhan, ya, dan sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Makanya kata Al-Qur'an, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, berinfaklah, jangan sampai nanti kalian mau mati baru bilang fayaqula rabbi laula akhartani, baru ngomong ya Allah kenapa engkau tidak ya menunda kematian ila ajalin qarib, jangan mati sekarang ya Allah, bilang ke malaikat ya, matinya nanti aja ya, berapa 5 menit lagi, ngapain? As-shaddaq, bersedekah. Jadi Al-Qur'an bilang ada orang yang nanti ketika mau mati dia bilang jangan matikan saya dulu, sekarang saya mau sedekah. Itu saking apanya? Saking dahsyatnya sedekah itu. Ya. Sekarang kalau kita udah nggak bisa ngomong, udah sakrat, bisa nggak kita bilang transfer untuk Luratul Usqot 2 juta? Nggak bisa. Paling mata kita juga tinggal ngelihat dan menangis, genang air mata. Nggak bisa ngapa-ngapa. Maka mumpung masih ada umur, masih ada nafas, ya, jangan menunda-nunda untuk bersedekah. Makanya Rasulullah SAW suatu hari sholat, ya, setelah sholat, memimpin sholat, Rasul keluar dari jamaah pada kaget, loh kok ini lantas jalan? Kemudian Rasul balik lagi ke masjid, ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi habis sholat nggak zikir? Ya, kata Rasulullah, aku ingat ada
sebongkah emas di bawah kasur, sebongkah. Ya, maka aku tidak ingin ada di rumahku, ya, aku ingin menyedekahkan. Jadi Rasul setelah sholat ingat ada harta yang enggak disedekahkan. Kira-kira kita sudah sampai itu? Ya. Wah, Pak Haji cepet banget pulang. Oh iya, ada uang tadi 5 juta, aneh lupa nyedekahin, aneh lupa wakaf. Nah. Yang ada, kok cepet banget pulang? Oh iya, tadi lupa naruh uang, ya. Takut diambil orang, ya. Rasul itu keingetan uang sebongkah, ya kalau emasnya segini ya mungkin setengah kilo, ya. Setengah kilo nih Rasul inget, sedekahin dulu, ya. Jangan sampai lama-lama. Makanya Rasul bilang, aku tidak senang uang itu ada di rumahku. Lebih 1 hari 2 hari kecuali aku bagi. Kalau kita sudah pada tahap seperti ini, ya. Jadi Rasul itu nggak ada konsep nabung dong. Gimana? Karena Rasul bilang, aku tidak senang uang itu numpuk, ya. Sehari 2 hari kecuali aku kasih. Ya, Rasul ini luar biasa, ya. Karena memang tidak ada warisan yang diberikan kepada anaknya. Dan itu mungkin hikmahnya Rasul anaknya perempuan semua kan. Yang laki-laki meninggal kan. Jadi kalau anak perempuan tanggung jawab siapa? Suami. Iya kan? Tapi kalau anaknya laki-laki, harusnya gimana nih ya. Kalau laki-laki kan harus dia menjadi kepala keluarga. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'i wajhi rabbil alamin. Ya, ini maksudnya seorang yang memang dia menyedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan riya ataupun ingin didengar orang. Ya, jadi orang yang menyedekahkannya itu memang ikhlas, ya dia tidak ingin pamer. Nanti kalau pengumuman di masjid bilangnya hamba Allah telah menyedekahkan 5 juta, Masya Allah. Di Jalan Ventura Indah, RT 2 nomor 150. Lengkap. Jadi tidak ingin diketahui. Ya, dia memang ikhlas. Wala saufa yarda, dia akan ridha. Dengan ridha dengan apa? Ridha dengan pahala. Jadi orang yang memang ikhlas itu dia tidak mencari pujian orang. Jadi istilah pencitraan itu memang ada. Karena orang yang benar-benar, nih satu ya, orang yang dia mengharap hanya wajah Allah, hanya ridha Allah, dia tidak akan dipuji. Tidak berharap dipuji. Satu. Yang kedua, kalau dia mengharap ridha Allah, dia tidak akan mengharap orang membalas kepada dia. Nah, ini yang berat. Benar kan? Kadang kita ngasih orang, ente udah dikasih setiap hari, setiap bulan anda kasih uang, masa ente nggak pernah bawa makanan ke sini. Berat. Ya. Jadi kalau orang ikhlas, ya, orang dia benar-benar ridha, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengungkit apa yang dia lakukan dari kebaikan, dan dia benar-benar, ya, tidak riya, tidak sum'ah. Jadi surah Al-Lail ini secara garis besar di awalnya berbicara tentang ciptaan Allah yang bermacam-macam, ada malam, ada siang, kemudian ada lelaki, ada perempuan, pekerjaan yang berbeda-beda, kemudian bahkan perbuatan manusia ada yang baik dan buruk. Tipsnya kalau ingin menjadi orang baik, sedekah, ya, bertakwa dan percaya kepada hari akhir. Kalau mau jadi orang buruk, ya bakhil, ya, dustakan hari akhir, ya, ini akan menjadi orang buruk. Kalau orang baik akan dimudahkan untuk yang baik, kalau orang buruk akan dimudahkan untuk keburukan. Tuh, jadi bisa jadi kita melakukan buruk karena memang kita tidak baik, tidak sedekah, tidak bertakwa, begitu. Jadi introspeksi, kenapa sih kok saya jadi malas begini? Oh, mungkin saya kurang sedekah, kurang baik kepada orang, ya, kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah
akan memberikan pahala yang berlipat ganda, ya, dan kita tidak akan mengharapkan apapun dari pujian manusia karena memang yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang baik, ya. Insyaallah kita bisa menerapkan ajaran-ajaran dalam surah Al-Lail ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Ustaz Rahmat atas penjelasannya yang dimana tentang surah Al-Lail ini. Setelah kita baca dan kita dalami artinya, itu luar biasa. Mungkin kita baca surat ini sehari-hari, tapi kita kurang paham gitu ya isinya, dan ada penjelasan ini sudah luar biasa ya. Kita jadi memahami gitu ya bahwa waktu itu sangat berarti bagi kita ya, dan ada pilihan dari bapak kita yang memilih kebaikan atau keburukan ya. Dan juga ada penjelasan tentang konsep berbagi sedekah dalam surah ini, dan juga diakhiri dengan bagaimana Allah akan memberikan pahala atau jaza ya. Apalagi kalau kita ikhlas dan berharap itu Allah, insyaallah kita pun akan mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi Bapak Ibu ya yang mau bertanya, ini kesempatan yang sangat baik ya. Silakan pakai. Waalaikumsalam, silakan pakai. Terkait dengan sedekah, misalnya kita ingin sedekah seperti tukang daerah gitu kan, tapi kan ada larangan, ada perang gitu, dilarang oleh undang-undang nomor sekian tenda misalnya gitu. Tadi kita kan tidak berpikir si orang yang kita kasih juga kita tidak kenal siapa, siapanya, bagaimana. Terus ada larangan itu, terus ada juga kadang-kadang kita jangan dikasih itu mereka preman gini, mereka buat mau mabuk, kita kan nggak tahu untuk apa itu gimana sebaiknya. Iya. Ada lagi? Baik, saya jawab dulu. Jadi memang pada dasarnya pakai memang dalam Islam itu Rasul mencela yang namanya minta-minta, itu kan. Tapi Rasulullah SAW, walaupun beliau mencela minta-minta dalam Al-Quran, juga dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rasul la yaruddu sa'ilan, kata Anas. Rasul tidak pernah menolak atau mengusir orang yang minta-minta. Jadi Rasul melarang kita untuk minta-minta, tapi Rasul tidak pernah mengusir orang yang minta-minta. Ketinggian akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana? Ini berkaitan dengan regulasi. Ya. Nanti kita kasih tiba-tiba kita yang ditangkap gitu kan. Anda terkena ya CCTV. Kenapa? Karena ngasih pengamen ya. Kalau memang regulasinya benar ya udah kita jalankan ya. Tapi kadang-kadang hati kita iba gitu kan. Wah, kasihan banget ya. Dia kakinya nggak ada ya. Padahal kakinya dilipat gitu. kayak yang banyak yang di YouTube gitu ya, kok bisa ada triknya itu ya, jadi kelihatan buntung kakinya padahal dilipat ya. Jadi istafti qalbak ya, tanyakan pada hati nurani. Jadi kalau kita menganggap ini memang orang yang berat ya kasih aja ya. Tapi kalau hati kita wah kayaknya orang ini cuma pura-pura ya jangan. Saya kira saluran-saluran sedekah itu banyak ya, ada ada panti yatim, ada pesantren yang udah jelas kita tahu ya. Dan kita nggak akan dosa atau salah, enggak. Karena kita tahu saluran-saluran yang sudah lebih jelas gitulah. Atau kita punya keluarga yang nggak mampu, itu lebih jelas kan. Ya kita punya keponakan, punya sepupu, wah dia untuk beli buku aja sulit, kan besar pahalanya. Rasulullah, engkau menyedekahkan kepada kerabat dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim kan. Jadi begitu Pak. Jadi kita lihat-lihat dulu lah. Ya, tiba-tiba dia pakai kacamata, pura-pura nggak ngelihat ya. Tapi pas dikasih 2.000, 2.000 aneh nggak mau ya. Ternyata bisa ngelihat. Baik. Ya memang di negara-negara
berkembang masih banyak ya. Tapi kalau saya lihat di YouTube gitu ya, di Amerika banyak juga ya orang-orang yang minta-minta di jalanan gitu ya. Jadi negara maju pun ternyata banyak ya yang tidak mendapatkan pemerataan kesejahteraan. Ya intinya kita tanya nurani kita, ini orang cocok atau tidak. Kalau misalnya kita wah ini kayaknya dia nggak jujur atau dia cuma pura-pura, ya jangan. Masih ada saluran-saluran yang lain yang bisa kita keluarkan harta kita yang lebih jelas. Ada lagi? Kalau Ya. kalau konten di YouTube baru sedekah dulu ya, halal. Bagus nih. Iya. Konten YouTube bagi-bagi iya, kemudian konten YouTube makan masak yang banyak gitu ya, bagi-bagi. Ya, jadi di sini namanya intubdus shadaqati fa ni'mah. Ini juga ada tafsiran dalam surah Al-Baqarah ya. Iya, kalau engkau menampakkan sedekah itu baik-baiknya sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya. Tapi kalau engkau menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Jadi sebaik-baiknya lebih baik begitu ya. Ini tergantung niatnya, Pak. Ya, tapi memang sulit sih ya karena niat itu kan yang tahu hanya kita, gitu ya. Kalau niat kita memotivasi orang lain nggak masalah. Cuman kan yang bikin konten yang tahu ya. Ini aneh supaya dibilang aneh dermawan nih ya. Yo ya. Apa sekarang istilahnya apa tuh? Jumat berkah ya. Jumat berkah nggak tanggung-tanggung setiap orang amplopnya nih 300.000. Jadi kita harus ya dermawan. Wah iya. Dibuat konten doang ya. Padahal mah keseharian nggak pernah ngasih uang ya. Misalnya ya. Jadi itu tergantung niat. Gitu. Ya kalau memang dia niatnya mengajak orang, itu nggak masalah. Ini tergantung niat. Yang kedua, bisa nggak dia menjaga hatinya? Kalau dia hatinya nanti justru menimbulkan ujub, ya dia sombong, lebih baik jangan. Ya. Nah, ini memang masalah konten ini masalah niat dan masalah hati, Pak. Ini termasuk kayak begini nih, kan niatnya apa nih? Oh, biar viral kan enggak gitu. Niatnya untuk berbagi informasi ya, karena banyak juga yang yang rebahan di rumah gitu. Udah emang nggak usah urut karena udah ada live tuh urut ini di rumah aja begitu. Jadi itu tergantung niatnya. Ya kalau niat kita memang tulus nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita, waduh, kayaknya nggak bisa nih sebab aneh udah kecanduan pengen dipuji orang. Wah, antum, masya Allah kalau sedekah nggak tanggung 500.000 per orang. Itu lebih baik jangan dipublis, lebih baik tidak dipublikasi. Ada lagi? Silakan Kong. Sebenarnya ya kalau orang ibadahnya malas kan, ada sering makan banyak haram. Betul nih tadi itu. Kalau orang ibadahnya malas, iya, salah satunya ya. Ya, bisa jadi makanan yang haram. Ya, kenapa? Karena makanan yang haram itu akan membuat darah kita terkontaminasi. Ya. Rasulullah ayulah min nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih pantas baginya. Bisa jadi, ya. Karena kita kan tadi kalau kita bakhil ya, kemudian kita tidak percaya hari akhir ya, termasuk di dalamnya juga mungkin kita melanggar ya aturan-aturan Allah, salah satunya makan haram terus, ya kita akan sulit untuk orang banyak percaya sama sisa kubur, jadi orang takut gitu. Nah, itu fungsinya ngaji itu ya. Jadi mati udah gitu aja. Iya, fungsinya ngaji kan itu. Jadi ya, jadi ngaji itu, ya, bahkan Imam Ghazali di sini, masya Allah ya, dia membagi ada ulama dunia, ulama akhirat. Karena memang orang kadang ngaji itu ya cuma wawasan, makin pinter, tapi akhlaknya nggak ada ya, malah makin tamak ya, bener ya. Iya, orang semakin pinter malah semakin apa? Ya semakin sombong, ya, semakin pinter ngelabuin orang kan. Iya. Ente apa? Ane udah profesor ya, doktorannya 3. Oh iya.
begitu ya. Padahal menurut para ulama ya, ulama-ulama terdahulu ya, masuk dalam Imam Ghazali, karena Imam Ghazali juga menyebutkan salaf-salaf gitu ya. Orang ulama dulu itu bukan hanya wawasan dan ilmu, tapi juga praktik, itu yang susah kok. Ya, itu kan. Ya, dulu dia biasa-biasa aja ya. Ketika pas udah jadi dai kondang, wah beda ya. Kan banyak yang seperti itu. Ya tidak semua, tapi tidak sedikit juga yang demikian. Karena orientasinya berubah. Ya. Dulu haram ya, sekarang udah dapat jabatan halal ya. Sulit ya kalau udah orang terikat dengan dunia. Itu yang berat. Dan memang tugas kita bagaimana lurus dalam menjalani hidup itu, begitu kok. Ya. Itu kan. Sekarang apalagi yang dicari dari dunia? Udah. Rumah udah, istri udah, anak udah. Ya kan? Apalagi yang dicari? Istri lagi loh. Tambah lagi nih. Jadi ya sudah didapatkan. Apalagi, tapi orang-orang yang tamak dengan dunia nggak pernah akan cukup gitu kan? Nggak pernah ya. Mau gaji berapa aja nih kaidah ya. Kalau orang sudah hatinya dengan dunia, mau gaji 100 juta, 200 juta, nggak akan pernah cukup. Nggak akan. Tiba-tiba uangnya habis. Buat apa? Judi online kan begitu. Gitu. Jadi yang mengagetkan, judi di Indonesia itu termasuk tertinggi di dunia. Dan di kita belum ada regulasinya. Itu yang sangat disayangkan. Perjudian itu tinggi, triliunan. Ya. Baik, ada lagi? Ibu-ibu? Mungkin ini tentang tadi ya konsep keuangan ya, atau ekonomi. Tadi kan kita diberikan contoh Nabi itu tidak memang uang ya. Iya, betul. Tapi di sisi lain banyak juga para sahabat itu yang kaya ya. Betul. Nah, dan kita juga ada keperluan yang memang harus disimpan gitu. Kayak misalnya pendidikan, betul. Biaya nikah, biaya haji, biaya zakat, segala macam. Dan kita juga kan perlu rumah, gitu ya, kaitan kita. Nah, dan yang lebih besar yang tadi kaitannya dengan ekonomi yang lebih luas lagi, gitu ya, bahwa harusnya memang umat Islam itu kalau kita mayoritas kita harus kuat secara ekonomi. Betul. Artinya kan kita harus kaya gitu. Betul. Jadi apa sih sebenarnya konsep ekonomi ya bagi umat Islam itu gitu. Satu sisi kita harus seperti Nabi gitu ya, hidup sederhana ala kadarnya gitu ya, secukupnya. Tapi sisi lain kita juga dianjurkan untuk kuat gitu ya secara ekonomi agar dakwah pendidikan gitu ya lebih luas. Boleh nggak sih kita misalnya memiliki ya rumah yang nyaman, mobil yang nyaman, batasannya seperti apa sih saat itu? Bagus sekali. Makasih Ustaz. Jadi yang pertama, makom kita tidak akan pernah nyampe makom Nabi ya. Kata Rasulullah SAW, istaqimu wa lan tuhsu. Hiduplah lurus, kalian tidak akan sampai pada kesempurnaan. Ya. Terus apakah ada kontradiksi? Tidak ada kontradiksi. Buktinya ya Rasulullah SAW ya. Para sahabatnya dipush untuk apa? Untuk kaya begitu. Untuk bisa memajukan itu ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi pagi bagaimana Utsman bisa membebaskan sumur di Madinah, salah satu sumurnya. Itu karena orang Yahudi dari dulu memang mengeksploitasi ya. Yang suka ngereditin barang bunga itu orang Yahudi dari dulu ya. Dari dulu. Sampai-sampai orang-orang Arab bingung, udah bayar nggak bisa, ya udah anaknya digadaikan, dan istrinya juga demikian. Itu riwayatnya sahih ya. Yahudi. Nah, ada satu sumur di mana di Madinah ini itu punya orang Yahudi. Setiap kali orang ke sana, ini saya sering sampaikan berkali-kali ya. Setiap orang yang mau ngambil air di sana itu dibayar setiap
embernya. Bayangin, kalau 1 ember 20.000, memang cukup 1 ember. Berapa kali sehari? Gede untungnya. Maka kata Rasulullah, siapa yang bisa membebaskan sumur ini, Allah akan kasih dia surga. Maka Utsman segera, saya bebaskan, saya jual, saya beli. Ya, kata Yahudi, wani piro, ya. Bayar berapa? Sekian, ya udah saya beli. Ya udah akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Ya, jadi pertama memang Rasulullah SAW memilih dirinya beliau SAW untuk tidak kaya. Itu pilihan beliau. Ya, tapi bukan berarti mengajarkan umatnya ya udahlah kalian nggak usah ngapa-ngapain. Enggak, ya. Nah, sekarang kita yang bukan nabi bagaimana? Ya, patokannya apa? Apakah kita tidak boleh punya rumah bagus? Boleh, ya. Boleh, ya. Cuman rumah bagus itu ada orientasinya. Rumah bagus nyaman. Kenapa nih? Rumahnya gede, enak nanti kalau sholat jemaah, ya ada gitunya, ya. Itu iya, kalau malam-malam tahajud, kalau nanti pas Ramadan, ya bisa di sini riung sekalian. Harus ada orientasinya demikian. Jadi bukan kenapa rumahnya enak, ya enak aja biar gitu. Kenapa kasurnya empuk, ya karena biar tulang-tulang saya nggak sakit gitu. Kalau bangun malam semangat, kalau kenyataannya justru bangun malam susah. Ya. Jadi harus ada orientasi akhirat. Jadi saya tekankan makom kita tidak akan sampai makom Nabi. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ya udah kalian miskin. Enggak, sama sekali tidak, ya. Karena memang tabiat orang Arab berdagang, ya. Dan Rasul tidak pernah melarang mereka. Tapi Rasul memilih untuk sederhana, itu jelas. Yang ketiga tadi ya Pak Idamnya, bahwa kita selidiki dulu mengapa Rasul sampai demikian. Ya karena Rasul tidak punya anak laki-laki begitu kan. Ini perempuan semua. Jadi Rasul, ya udahlah nggak ada tanggungan. Ya, yang keempat, memang para nabi sesuai hadis Rasulullah tidak pernah mewariskan, itu memang titah dari Allah. Nabi itu nggak mewariskan. Jadi makamnya kita nggak akan sampai. Kalau kita kan orang biasa, nggak mungkin kita nggak mewariskan. Pasti mewariskan sampai suatu hari Fatimah mengklaim ada tanah di Fadak. Ini gimana ya kata Abu Bakar? Ini adalah yang bagian Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, ya, apa yang didapatkannya itu bukan warisan, tapi itu sedekah untuk umat Islam. Jadi memang Nabi itu khusus makomnya dan kita nggak akan sampai ke sana. Paling tidak, kalau kita punya rumah, kenapa kita nggak boleh punya rumah bagus? Boleh ya, tapi kita jangan menjadikan itu, jadi tujuan kita. Rumah bagus ada tujuannya untuk ibadahnya rajin gitu ya. Kenapa rumahnya gede? Nanti kalau santunan anak yatim bisa datang ke sini. Nah, gitu ada orientasinya. Bisa ngumpulin anak-anak di sini, bagi-bagi sedekah. Jadi nggak perlu nyewa tempat lain dan seterusnya. Boleh ya. Tapi apa? Sekadarnya. Itu. Ya, ma'ruf ya. Sekadarnya dan dalam batas kemampuan, Pak. Ya, batas kemampuan gimana? Tapi gajiannya 2 miliar per bulan. Wah. Nah, maksudnya gimana? Nah, konsep juga yang tadi belum saya sampaikan, di dalam Islam itu sekadarnya. Maksudnya gimana? Kita sekarang butuh mobil 1, ya udah 1 aja. Ngapain sampai 5? Nah, kalau di Pesona mobilnya 5. 3 ya, mungkin yang 1 buat nganter anak, yang 1 buat shopping, yang 1 buat laundry gitu ya. Saking banyaknya buat apa gitu ya. Jadi kaya itu perlu, tapi kekayaan itu jangan berlebihan, secukupnya. Sekarang buat apa kita punya mobil 3-3-nya 1 miliar, lebih baik 1 miliarnya buat apa? Rumah Quran deh, untuk memberikan tadi ya, orang-orang yang pakai yang minta di jalanan kita modalin untuk punya usaha, lebih baik, lebih manfaat daripada kita untuk foya-foya itu sih. Kalau itu semua kita pasti bisa. Tapi kalau makom yang pertama kita nggak akan sampai. Tapi kalau kita punya harta, uang, ya kita boleh punya rumah bagus, punya tempat tinggal bagus, tapi tidak berlebihan. Itu konsepnya. Nah kalau kita lihat sekarang banyak yang berlebihan. Menurut saya ya, yang dulunya sederhana sekarang, wah rumahnya sampai 5, kemudian mobilnya banyak, buat apa? Iya.
Iya, flexing ya. Anaknya satu tapi mobilnya 3, Masya Allah. Ya, walaupun memang dia kaya ya. Tapi alangkah baiknya kekayaan itu untuk hal yang bermanfaat. Utsman kan kaya kan? Kaya. Orang siapa? Zubair bin Awam juga kaya juga. Ya. Ketika ini ada dalam Sirah Alamin Nubala, ketika dia mau menjual tanah berapa dinar gitu ya, pokoknya kalau dihitung miliaran gitu kan. Kemudian ditanyakan sama seseorang, kok engkau menjualnya mahal gitu kan? Kata Zubair bin Awam, aku menjualnya ini mahal karena untuk ya aku bagikan kepada orang-orang Islam. Tuh, jadi ada orientasi ke sana. Kalau kita kaya, jangan buat kita doang, itu intinya. Nggak masalah ya. Mau punya harta, mau punya rumah yang bertingkat nggak masalah ya. Tingkat 3 ya. Ada liftnya gitu. Ya, tapi ingat ya bahwa harta kita ada hak orang lain. Gitu. Baik, gitu. Mungkin ada lagi? Cukup? Cukup ya, mungkin bapak-bapak